Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Abi akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Abdillah Amri, Hadir. Nur Anissa. Hadir. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dan silakan ambil perlengkapan belajar itu. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran 7 yang lalu. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang Rasul Allah. Apa itu Rasul Allah? Siapa yang tahu? Apa? Jidan? Rasul? Apa arti Rasulullah?
Ada kan? Yang lalu sudah kita diskusikan kan? Ada beberapa perbedaan Nabi dan Rasul. Apa itu perbedaannya? Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Iya, tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Namun Rasul Wajib mendapat wahyu dan wajib umatnya. iya, Rasul mendapat wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Kemudian yang lalu juga kita telah mempelajari kan sifat-sifat Rasul Allah. Ada berapa sifat Rasul Allah? 4. Ada 4. Apa itu yang pertama? Amanah. Lagi. Takbir. Amanah. Udah? Kemudian Rasul yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui itu yang namanya terdapat di dalam Al-Quran itu ada berapa orang? 25. Ada berapa? 25 orang. Maka hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang lalu. Semalam sudah kita ketahui apa itu Rasul, apa itu Nabi, apa perbedaan dengan Rasul. Kemudian kita sudah mengetahui Rasul yang wajib kita imani ada berapa. Dan di antara Rasul yang 25 itu ada beberapa orang yang memiliki kelebihan yang luar biasa, kelebihan dari Rasul-Rasul yang lain. Siapa itu? Mereka digelari dengan Rasul Ulul Azmi. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Perhatikan slide yang ada di depan. Rasul Ulul Azmi. Dari pembelajaran ini, kompetensi dasar yang harus kita ketahui setelah pembelajaran ini adalah memahami nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Ulul Azmi. Kemudian menghafal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah membaca teks tentang materi Ulul Azmi, peserta didik dapat menyebutkan pengertian Rasul Ulul Azmi dengan benar. Jadi nanti kalian setelah mempelajari ini harus sudah mengetahui tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Kemudian setelah mengamati tayangan video dan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menelaah nama-nama Rasul Allah, Rasul Ulul Azmi dengan benar. Kemudian setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menelaah sikap yang dapat diteladani dari Rasul Ulul Azmi dengan benar. Sikap-sikap apa aja nanti yang harus kita teladani, yang menonjol dari Rasulul Azmi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Kemudian yang keempat, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan mukjizat Rasul Ulul Azmi dengan benar. Baik, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian Rasul Ulul Azmi. Silahkan perhatikan slide yang ada di depan. Kalian pahami, nanti setelah ini Abi akan menayangkan video tentang Rasul Ulul Azmi. Itu nama-nama Rasul Ulul Azmi. Ada berapa? 5. Ada 5. Tadi ada pengertian Rasul Ulul Azmi. Sekarang Nabi dan Rasul yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi. Ada berapa? 5. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak-anak, perhatikan tayangan video dari kisah 5 Nabi Ulul Azmi dan mukjizatnya tersebut. Setelah ini nanti kita akan melakukan diskusi per kelompok, kemudian
kamu akan menampilkan apa yang telah kamu diskusikan ke depan tentang Nabi Rasul Ulul Azmi, Rasul-Rasul Ulul Azmi, tentang mukjizatnya, tentang keteladanan yang dapat kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Perhatikan tayangan video berikut. 5 Nabi Ulul Azmi dan mukjizatnya. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah para nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan serta ujian. Ketika mereka mendapat hinaan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan, mereka tetap sabar menghadapinya. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Rasid. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak beriman kepada Allah. Mereka menyembah patung atau berhala. Termasuk atapnya Kan'an dan istrinya Wali'ah pun turut membangkang. Kaumnya lalu diberi azab oleh Allah berupa kekeringan dan mundur kaum perempuan selama 40 tahun. Hal itu menjadikan hancurnya ternak dan tanaman mereka. Hingga suatu ketika, Nabi Nuh diutus untuk membuat kapal sebagai tempat penyelamatan. Ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir besar. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar menyelamatkan kaumnya. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar melenyapkan kaumnya. Yang kelima, Nabi Muhammad. Ada Nabi dan Rasul terakhir Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang sejak kecil sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapat siksaan dan ujian berat karena kaum kafir yang pembangkang dan ingkar kepada Allah. Namun, keteguhan hatinya dan ketabahan luar biasanya lah yang membuat Nabi Muhammad diberi gelar Ulul Azmi. Oleh Allah, Nabi Muhammad juga diberi beberapa mukjizat luar biasa. Dari mampu membelah bulan, mampu mengeluarkan air dari sela-sela jari tangan, serta diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada dirinya. Itu adalah nama-nama Nabi Ulul Azmi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan video yang telah ditayangkan tentang Rasul Ulul Azmi. Kemudian tadi sebelumnya kamu juga telah mengetahui siapa itu Rasul Ulul Azmi, ada berapa, kemudian apa pengertian Rasul Ulul Azmi. Kemudian dari tayangan video tadi ada sifat-sifat Rasul Allah, keteladanan yang dapat kita contoh. Dan itulah nanti yang akan kita diskusikan pada pertemuan hari ini. Maka dari itu, Abi akan bagi kalian, ya seperti biasa, menjadi 3 kelompok. Yang ini kelompok 1, kita sebut dengan kelompok Nabi siapa? Nabi Nuh. Ini kelompok Nabi siapa? Muhammad. Ini kelompok Nabi Musa. Baik, kita beri nama kelompoknya dengan nama-nama Nabi ya, sesuai dengan pelajaran kita ya. Rasulul Azmi. Ini Nabi kelompok Nuh, kelompok Nabi Muhammad, dan kelompok Nabi Musa alaihi salam. Baik, kelompok Nuh ya, kelompok Nabi Nuh, kalian silahkan dari penjelasan tadi, baik
slide PowerPoint-nya maupun videonya dan literasi yang telah kalian baca ya di buku. Kalian cari pengertian tentang Rasul Ulul Azmi dan nama-nama Rasul Ulul Azmi itu. Kemudian kelompok Nabi Musa, kalian silahkan cari mukjizat dari Rasul Ulul Azmi tersebut, ya. Kemudian kelompok Nabi Muhammad SAW, kalian silahkan cari keteladanan apa yang dapat kita teladani dari kisah yang ada di tayangan video tadi tentang Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang siswa. Paham? Paham? Ngantuk nih, paham? Iya, baik. Kemudian silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Siapa aja nama Rasulullah Azmi? Nabi Nuh, Nabi Muhammad juga. Bisa? Apa tadi kawan-kawan mujizat Rasulullah Azmi? Biar saya tulis. Nabi Nuh mujizatnya, Nabi Musa mujizatnya bisa membelah lautan. Apa tadi kawan-kawan dari cerita yang ada di video itu? Biar saya tulis. Tunggu dan sabar. Tunggu dan sabar dalam berjalan tugas sekolah. Tunggu dan sabar dalam beribadah. Anak-anak, tadi kita telah berdiskusi membahas apa yang sudah Abi tugaskan kepada kalian semua dari hasil pengamatan tentang video maupun penjelasan yang ada di PowerPoint tadi. Maka setelah ini masing-masing kelompok Abi harapkan kalian dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Untuk kelompok Nabi Nuh, nanti siapa yang akan maju? Ya, Arman. Kelompok Nabi Musa? Ya, ini. Dan kelompok Nabi Muhammad SAW, siapa? Jidan. Ya, baik. Silahkan maju terlebih dahulu kelompok Nabi Nuh. Silakan Arman. Di sini saja, biar tidak nampak ke situ ya. Dari kelompok Nabi Nuh, inilah Rasul Azmi adalah Rasul yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keturunan hati yang luar biasa. Sifat-sifat tersebut dimiliki oleh para Rasulullah jika dakwahnya dakwahkan ajaran yang dibawakan meskipun mendapatkan tantangan dan ancaman dari kaumnya. Rasulul Azmi tetap sabar dan sabar menjalankan ajaran Allah. Rasulul Azmi
ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian. Ya, tepuk tangan. Kelompok Nabi Musa. Silakan ya. Saya mewakili kelompok Nabi Musa alaihissalam. Kami termasuk ulul azmi dan kebijakan. 1. Nabi Nuh alaihissalam dengan membuat kapal besar. 2. Nabi Musa mendapatkan mujizat membuat lautan dengan sempurna. 3. Nabi Isa bisa memberikan orang yang mati. 4. Nabi Ibrahim tidak neraka. 5. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan mendapatkan mujizat Al-Quran dan membuat. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Dan sekarang kelompok Nabi Muhammad. Silakan maju Jidan. Kami dari kelompok Nabi Muhammad, inilah ciri-ciri kami. Ulul azmi memiliki sifat: 1. Teguh dan sabar dalam belajar. 2. Teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat. 3. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas sekolah. 4. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. 5. Teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak memarah. 6. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan. 7. Dan seterusnya. Sekian dari kami, kelompok Nabi Muhammad, dan terima kasih. Baik, anak-anak, itu tadi hasil dari diskusi kita semua. Dari kelompok Nabi Nuh, dari kelompok Nabi Musa, dan dari kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang belum kalian pahami dari penjelasan tentang Rasul-Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi hari ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada kelompok Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh? Baik, kalau begitu kita akan mengambil kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini bahwa Nabi Ulul Azmi itu atau Rasul Ulul Azmi itu Rasul Ulul Azmi. Kesimpulan kita dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, Rasul Ulul Azmi itu apa sih? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sifat-sifat tersebut ditunjukkan oleh Rasul Allah itu ketika kapan? Ketika mendakwahkan ajaran yang dibawanya, meskipun mereka mendapat tantangan dan ancaman dari kaumnya. Para Rasul Azmi itu tetap sabar dan tabah dalam menyebarkan ajaran Islam. Ajaran yang mereka bawa, yaitu ajaran tauhid. Ya. Kemudian ada berapa Rasulul Azmi tadi? Ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga
Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih mukjizat-mukjizat mereka yang Allah berikan sebagai berikut ya? Mukjizat-mukjizat mereka, lihat. Nabi Nuh, mukjizatnya apa itu tadi? Apa kelompok? Nabi Musa, Nabi Nuh membuat kapal besar atau membuat perahu yang besar, itu contoh misalnya perahunya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, apa mukjizatnya? Iya, tidak mempan dibakar api. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya, itu ilustrasinya yang Nabi buat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang yang mati. Itu salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Apa hanya itu saja mukjizat Nabi Muhammad? Tidak. Masih banyak lagi, di antaranya dapat membelah bulan. Masih banyak lagi kan mukjizat-mukjizat mereka kan? Tapi itulah yang terbesar. Mukjizat yang terbesar dari Nabi Muhammad itu, dan sampai hari ini kita masih dapat melihat dan membacanya dan mempelajari adalah Al-Quran. Nah, kemudian dari sifat-sifat Rasulul Azmi dalam berdakwah tadi, apa saja dapat kita teladani? Yang pertama, kita harus tabah dan sabar dalam apa? Kita sebagai pelajar dalam belajar. Kemudian tabah dan sabar dalam mengerjakan tugas. Jadi kalau ada PR, ada tugas dari guru, ada pekerjaan yang tidak bisa kamu selesaikan dengan mudah, jangan mudah putus asa. Harus tetap tabah, sabar dalam mengerjakan tugas tersebut. Tetap berusaha. Ya, baik. Apalagi tabah dan sabar dalam melaksanakan apa lagi? Beribadah. Jadi kalau misalnya sholat, ada kawan mengajak main-main, tapi kita belum sholat, tunggu sholat dulu, baru main. Ya, itulah beberapa yang dapat kita teladani dari kisah Rasulullah Azmi. Baik, hari ini sebelum kita menutup pelajaran, Abi akan membagikan tugas kepada kalian untuk kalian kerjakan sebagai alat ukur Abi untuk mengetahui bagaimana hasil dari pembelajaran hari ini. Apakah kamu dapat mengikutinya atau tidak? Jadi siapa yang main-main nanti tahu dari tugas yang akan diberikan, bisa dijawab atau tidak. Baik, sekarang kamu kerjakan tugas tentang pelajaran kita hari ini. Sudah selesai tugasnya? Baik, kalau sudah selesai silakan ketua kelompoknya untuk mengumpulkan ke depan. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai, dan semoga pembelajaran hari ini dapat kita pahami, dapat kita ikuti, dan
kemudian kita ambil pelajaran dari pelajaran kita hari ini dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah.